Rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Allah jadikan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas bab tentang takwa, pasal tentang menata hati. Jadi betapa kita kemarin mengetahui bahayanya hati yang kotor dan betapa sangat istimewanya orang yang memiliki hati yang qalbun salim, hati yang bersih. Dan Masya Allah, orang yang paling bahagia, orang yang paling hidupnya tenang adalah yang hatinya bersih. Nggak ada hasud, nggak ada dengki dalam hatinya, ya. Hidupnya tenang, selalu husnuzon sama orang. Tidak ada ya kedengkian, tidak ada suudzon, buruk sangka kepada orang. Tidak hadir hari ini bukan berpikir apa-apa, tapi mungkin sakit, mungkin sedang ada keperluan yang penting dan lain sebagainya. Dan itulah yang sedang kita kejar ya, kita tata dalam hati ini. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kitab ini kemudian disebutkan dalam hadis ada 4 macam hati. Ada 4 macam. Ya. Yang pertama disebutkan di sini bahwa hati yang tidak berselaput dengan syak wa sangka. Padanya terdapat sebuah pelita yang menerangi, itulah hati seorang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Ini seharusnya yang dimiliki oleh kita. Hati yang tidak berselaput, tidak tertutup ya dengan syak wa sangka. Syak wa sangka itu apa? Prasangka ya. Prasangka. Dan dengannya itu kemudian selalu diterangi hatinya, ya, jalan hidupnya. Maka kan suka ada kalau kita sedang bingung menjawab sesuatu, ini boleh atau tidak boleh, ya, ya amplop diterima mau ya, diterima atau tidak, gitu. Pemberian terima atau tidak, jujur aja, tanya sama dalam hati itu. Akan terjawab sesungguhnya bahwa ini boleh saya terima, oh ini enggak saya terima gitu. Karena disitulah hati yang bersih, hati yang seorang mukmin itu membawa kepada kebaikan, mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang hitam tidak menentu tempatnya, itulah hati seorang kafir ya. Di hati mukmin, ini hati orang kafir, hitam. Yang ketiga, hati yang terbelenggu di atas kulitnya, itulah hati seorang munafik. Kumaha we sama angin kemana? Ya, kebawa kemana banyaknya orang. Ya, bahkan orang munafik mah di hadapan kita dia, ya seperti orang yang betul-betul lebih hebat daripada kita, lebih mulia daripada kita, lebih bersih daripada kita. Padahal ternyata dia berdrama ya. Yang keempat, hati yang mendatar, padanya iman dan nifak, maka perumpamaan iman yang meliputinya seperti batang tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan air tawar, dan perumpamaan nifak yang ada padanya seperti setumpuk kudis yang diselaputi oleh nanah dan darah busuk. Yang mana di antara keduanya berkuasa, kesitulah hati akan tertarik. Ini mana yang paling banyak nih? Seimbang nih. Kalau banyak
nasihat yang bisa diterima, dia insya Allah akan menjadi mukmin seperti hati mukmin. Tapi kalau kemudian yang lebih banyak adalah hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang jorok dan lain sebagainya, dia akan semakin tumbuh seperti orang munafik, bahkan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi pilihannya adalah bagaimana kita kemudian menjaga hati ini bersih, jauh dari sakwa sangka, sehingga bisa menerangi pelita, seperti pelita yang menerangi. Makanya kalau kita kemudian ingin mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk, datangnya bukan ke dukun, bukan ke kuburan, datang ke ulama, ya, ulama yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana orang tua kita dulu ngajak kita, ya, yuk kita ziarah ke kiainya sederhana, tidak ada hal-hal yang kemudian membuat dia seperti orang yang gimana gitu. Tapi keluar dalam setiap kalimatnya itu nasihat-nasihat yang luar biasa. Mama jangan binuh, insyaallah, ya. Luar biasa. Terpancar begitu hati yang bersihnya itu. Nggak pernah kelihatan marah, nggak pernah kelihatan emosi. Damai, sejuk, ya, bagi kita yang jangankan bicaranya, melihat wajahnya saja sudah sejuk. Sama ya kalau kita ke dokter, punten, Haji. Kadang-kadang pas di rumah sakit nih, tapi dokter belum berbuat apa-apa, belum ngasih obat, belum ngasih resep, belum meriksa apa-apa, kita udah sembuh. Hati itu bisa begitu. Ya, dalam diri kita itu bisa begitu. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha dan menjaga hati ini agar senantiasa bisa membawa kepada kesehatan. Ya, sehatnya hati insya Allah membawa sehatnya badan. Ya, sehatnya kehidupan kita. Insya Allah. Nah, Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Annal imana yabdu fil qalbi lamu'atan bayda'a thumma tazidu hatta bayyabda al-qalbu kulluh wa inna nafaqa yabdu fil qalbi nuqtah sauda'a summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh." Sesungguhnya iman itu bermula muncul di dalam hati sebagai sinar putih, lalu membesar hingga seluruh hati itu menjadi putih. Hati kita, ya, itu iman itu bagaikan sinar putih, lalu membesar hingga seluruh hati itu menjadi putih. Sedangkan nifak, lawannya iman, adalah munafik. Bermula muncul di hati seperti titik hitam, nuqtah sauda, ya, titik hitam. Kemudian menyebar hingga seluruh hati itu menjadi hitam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kemudian harus menjaga hati ini, jangan sampai muncul nuqtah hitam itu, titik-titik hitam itu, dengan kemunafikan kita, dengan kemaksiatan kita, dengan kebohongan kita, akhirnya nanti akan menutupi hati kita secara keseluruhan. Sudah tidak lagi bisa menerima nasihat, bahkan dia menjadi orang-orang yang kemudian menyuruh kepada kejelekan, mencegah kepada kebaikan, berlawanan dengan orang yang beriman. Kita nyuruh sholat, dia aja nggak usah sholat, gitu. Ya, kita ngajak kebaikan, dia bilang nggak usah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan suatu dosa, maka akan tumbuh dalam hatinya setitik hitam. Masya Allah, ya.
Makanya istighfar itu jangan nunggu dosa dulu. Kadang-kadang kan tadi kita baca dalam doa, Allahumma, ya Allah, jauhkan kami dari kemusyrikan, dari dosa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Kan banyak hal-hal yang kemudian kita tidak ketahui. Ya, yang kita ketahui, yang kita sadari itu mungkin bisa dihitung, bisa disebutkan. Tapi yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari itu yang bisa jadi lebih banyak dan lebih berbahaya. Ya. Maka barang siapa melakukan suatu dosa, kata Rasulullah, maka akan tumbuh dalam hatinya setitik hitam. Sekiranya ia bertobat, maka terkikislah titik hitam itu darinya. Hilang, titik X, dihapus. Dan jika ia tidak bertobat, maka titik hitam itu akan terus menyebar hingga seluruh hatinya menjadi hitam. Keras nanti, hatinya keras. Bahkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Enggak akan lagi berfungsi. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kalau orang yang sudah hatinya keras, ya, mungkin nasihat dan lain sebagainya udah nggak bisa lagi membuat dia sadar. Dia masih asik dengan kemunafikannya, dia makin asik dengan kekafirannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Memang tidak ada sesuatu bencana dan madaratnya atas manusia yang lebih berat di dunia dan akhirat selain dosa. Karena seorang manusia tidak akan ditimpa kecelakaan atau kesusahan, melainkan disebabkan oleh dosanya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita kena erupsi Semeru. Ada lagi kejadian di Sukajaya lagi. Di beberapa wilayah juga kemudian ada musibah. Bagi seorang mukmin, jangan memaknai hanya sekedar kejadian alam. Bisa jadi, ya, apa yang kemudian Allah jadikan sebagai musibah bagi kita, sesungguhnya itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh, ya, wilayah tersebut, ya, di kampung tersebut. Pernah saya sebutkan mungkin, ya, ada satu kampung yang dulu masyarakatnya diam saja dengan perilaku-perilaku warganya, ya, terutama hubungan laki-laki dan perempuan yang bebas, ya, yang akhirnya Allah timpakan yang tadinya daerahnya subur, pertaniannya hebat, ya, semuanya sejahtera, lalu Allah kemudian jadikan kampung itu hilang, bahkan hilang, bukan lagi nggak subur, udah hilang aja. Ya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka kita jaga nih. Alhamdulillah sepanjang RW 17, ya, Cilendek Barat, di Bogor Barat ini, di kota Bogor ini masih banyak orang yang kemudian, masih ada orang yang kemudian berdoa, masih ada orang yang mengaji, masih ada orang yang berzikir, masih ada orang yang kemudian berbuat baik. Ya, insya Allah Pak, ya. Kita harus menjadi bagian yang kemudian mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita kemudian diam saja Pak, kita berbuat baik, ibadah, sholat, kemudian membiarkan yang zalim, membiarkan yang bermaksiat, membiarkan yang berzina, membiarkan yang korupsi, membiarkan yang, kita akan kena, ya. Meskipun kita berbuat baik dan lain sebagainya, kalau Allah kemudian murka dengan banyaknya, maraknya kemaksiatan, maraknya kezaliman, maraknya, bisa jadi karena musibah itu nggak akan kemudian milih-milih gitu.
pawawan mah rajin sholatna ulah kadinya banjirna ya, laharnya nggak usah nyampe ke tempat itu. Tapi betul akhirnya kan ada juga di mana kemarin kita datang ke puncak ya, ada musola yang nggak kena banjir, termasuk di tsunami Aceh ya. Ada satu masjid yang kemudian tidak terkena, termasuk di Palu juga begitu. Ternyata Allah selamatkan ya. Tetapi sesungguhnya musibah itu tidak akan kemudian hanya menimpa orang-orang yang zolim saja, akan menimpa kita juga. Tapi kalau kemudian kematian bagi orang yang beriman, insya Allah kematian yang husnul khotimah, kematian syahid. Tapi bagi mereka yang berbuat jahat, mungkar, dosa, maksiat, nah itu kematian yang sangit, ya, kematian yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ghafir, Ghafirid dzambi wa qabirit taubi syadidil iqabi dit-taul la ilaha illahu ilaihil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hati kita ini, dosa kita ini ada yang tidak diketahui oleh kita. Maka selalu iringi setiap kesalahan kita, dosa kita, kemaksiatan kita, kemudian dengan istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar dan lakukan kebaikan. Ya, untuk kemudian menambal setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik hati adalah yang bersih dan lunak. Ya. Sebaik-baik hati adalah yang bersih dan lunak. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bejana-bejana. Bejana itu apa ya? Cangkir atau tempat minum lah ya. Tempat minum. Itulah hati manusia. Sebaik-baik hati ialah yang bersih, tegas dan lunak. Jadi sebaik-baik bejana itu ya digambarkan oleh Sayyidina Ali adalah yang bersih, tegas dan lunak. Kemudian beliau menjelaskan apa maksudnya bersih. Yang pertama yang disebut dengan bersih adalah bersih dalam keyakinan, tidak ada syirik sedikit pun kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah, ya, yang membawa kebahagiaan adalah Allah, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah, ya, itu bersih. Kemudian yang disebut dengan tegas adalah dalam urusan agama, nggak ada lagi istilah abu-abu. Kalau haram ya haram, kalau halal ya halal, ya, jangan sampai disubhat, jangan sampai pada urusan-urusan agama ini kemudian kita main-main, ada nego, nggak ada, ya, tetap harus jelas, bayin harus jelas, jangan sampai kita kemudian tidak tegas, nggak apa-apa deh, sedikit ini zinahnya, nggak apa-apa deh minum sedikit ini alkoholnya, nggak bisa, ya. Termasuk masalah ini fatwanya belum dicabut, ya. Dilarang mengucapkan kalimat selamat, iya. Karena itu akidah, ya, akidah. Kalau kita kemudian menyebutkan itu atau mengucapkan itu, akan kemudian dianggap menyetujui, dianggap sepaham dengan orang tersebut, ya. Tetapi bukan berarti kita kemudian tidak berempati, ya.
tetap kita kemudian berbuat baik, mengucapkan hanya sekedar selamat saja. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu lunak dalam pergaulan dengan kaum muslimin. Nih, Ibu Bapak jamaah sekalian, kita masih banyak PR nih. Kadang-kadang orang Islam dengan orang Islam lebih keras. Justru dengan orang yang lain dia berbaik-baik, dia begitu mudah menolong, begitu gampang dia membela. Tapi dengan saudaranya sendiri dia begitu berat, begitu susah. Harusnya kita lebih percaya kepada siapa, Pak? Sesama muslim atau beda agama? Sama muslim. Harusnya. Saudara kita, lebih percaya kepada saudara kita dibandingkan kepada orang lain. Ya. Nah ini, kalau kemudian yang terjadi adalah sebaliknya, ini harus dievaluasi. Ya, selama ini bisa jadi ada trauma, ada sebuah fakta yang kemudian kita umat Islam tidak menjalankan nilai-nilai Islam yang sebaik-baiknya, sehingga orang nggak percaya lagi dengan kita. Kita yang jadi troublemaker-nya, ya, bukan Islamnya, kitanya. Ya. Jangan bisnis sama orang Islam dah gitu. Nanti bangkrut gitu. Bukan orang Islamnya, itu mah oknum ya. Di mana-mana koperasi yang syariah sekarang sedang diuji nih. Ya. Nggak ada yang berhasil. Padahal sebenarnya bukan koperasi syariahnya, tetapi karena kompetisi yang nggak sehat. Ya. Gimana mau bersaing koperasi 212 itu? Dia harganya ngikutin harga pasar kan? Harga dia belanja berapa dijual berapa. Tiba-tiba perusahaan yang besarnya kemudian diskonnya gede-gedean. Ya, secara bisnis ya begitu. Orang akan mencari yang lebih murah, yang lebih baik. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lunak dalam pergaulan dengan kaum muslimin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalam nu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Tuh Pak, Bu. Seorang nabi saja masih harus menanyakan kepada Allah. Kenapa, Bu? Supaya hatinya bersih, meyakinkan supaya tenang. Benar enggak nih? Ya. Benar enggak ini? Ya. Sehingga Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum percayakah engkau wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, aku percaya tapi agar hatiku tenang, agar hatiku mantap. Di hadis Rasulullah SAW bersabda, mohonlah keyakinan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu karunia yang lebih utama sesudah keyakinan selain keselamatan. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah ya. Dalam doa-doa kita selalu begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu adalah permohonan yang Rasulullah lakukan, ya. Rasulullah perintahkan kepada kita minta, ya, yang membawa kepada keselamatan hidup itu adalah mohon keyakinan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keselamatan itu Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak, Pak, dalam kondisi apapun Allah kasih keselamatan kepada kita. Ya, makanya diikhtiarkan dulu, ya. Tetap dari rumah itu sudah pakai helm, ya, jaket, ya, dan lain sebagainya. Jangan pakai sandal, sepatu, begitu.
Sebelum berangkat baca bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, doa. Insyaallah. Ya, dengan doa itu kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi kita sudah hati-hati, sudah baca doa, tetap kena musibah. Ya, tapi kalau kita sudah ikhtiarkan maksimal, Allah akan jaga. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ini ya. Kita kalau hatinya baik, kalau hatinya bersih, kalau hatinya lunak, hatinya tegas, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Sosoleh ya. Karake budak kamari gitu. Ungkapan-ungkapan seperti itu bagi orang yang kemudian sedang melakukan hijrahnya, melakukan upaya. Saya memang bukan lulusan pesantren, saya bukan lulusan ini. Ya, bukan kemudian berhenti. Ya, terus perbaiki. Ya, bagaimana Agim dulu banyak sekali penentangan. Agim siapa? Dulu begini, dulu begitu, tapi beliau terus konsisten, alhamdulillah, jamaahnya semakin banyak. Ya, di mana-mana dia punya usaha yang kemudian menghidupkan banyak orang, ya, menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam itu bisa hebat, bisa maju dan lain sebagainya. Jadi yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya. Pak, lebih suka dicela orang apa lebih suka dicela Allah? Ingin dipuji orang apa ingin dipuji Allah? Dipuji Allah. Ya. Biarpun kita kemudian dihujat orang tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita dimuliakan Allah dibandingkan kita dihujat. Ya. Ini masalah hati. Tadi dalam sholat kita membaca surat An-Nazi'at, ya, surat An-Nazi'at. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Pak, yang hatinya dekat dengan dunia, ya, tarikan kepada dunianya terlalu kencang, bahkan sudah duniawi, tempatnya neraka yang apinya tuh menyala-nyala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang kemudian dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, nah ini tempatnya adalah surga. Memang berat. Ya. Makanya nanti dalam pasal yang lain disebutkan, Pak, antara amalan fisik, kita sholat, kita puasa, itu kan amalan fisik, haji. Itu yang lebih utama adalah amalan hati. Kita sabar, kita bersyukur, ya, itu lebih dahsyat pahalanya dibandingkan kemudian kita melakukan amalan fisik. Kalau gitu saya udah gak usah sholat, amalan hati aja. Ya gimana caranya orang membuli, menjelek-jelekan, saya sabar, nanti pahalanya banyak. Enggak. Tetap amalan yang wajib, amalan yang sunnah kita lakukan.
sholatnya, puasanya, zakatnya, infak sodakohnya, hajinya, umrohnya, kita laksanakan. Tapi hati kita juga harus terus sabar, terus. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Nah, saya pernah menyebutkan ya, di pekan yang lalu, ada seorang sahabat yang dahsyat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ya, sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini dulu preman, dulu pembunuh anak, ya, disegani. Tetapi di antara doa Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab atau Abu Jahal, ya, kemudian Allah berikan hidayah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, ternyata Rasulullah pernah menyifati Sayyidina Umar bin Khattab dengan sifat yang sama dalam sabdanya. Kata Rasulullah SAW, "Aqwakum fi dinillah Umar, qauluhul haqq, wa mal lahu fin nasi min shadiq." Orang yang sangat teguh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Orang yang sangat teguh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Ya. Kalau amalannya paling banyak Abu Bakar, ya, selalu kalah Umar tuh. Masalah sholat, masalah ibadah, Abu Bakar selalu. Udah lebih dulu masuk Islamnya, paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan selalu lebih banyak dibandingkan sahabat yang lain. Ketika Umar berinfak berapa? Setengah hartanya, Abu Bakar seluruhnya. Ya Allah, kalah lagi saya. Dipikir dengan setengah itu bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluarga dan istri dan anak-anakmu? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi di sini Rasulullah menyebutkan orang yang sangat teguh, ya, dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Nggak ada nego, pokoknya tegas. Semua ucapannya benar, karena itu ia tidak punya teman di antara orang banyak. Ini resikonya nih. Kalau orang yang saklek, ya, kalau di kita bahasanya mungkin saklek ya Pak, tegas gitu, boleh gitu kan, enggak. Ya. Nah biasanya begitu, orang suka segan, suka nggak mau nemenin, paling nama hese, susah dia mah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi itu orang yang kemudian disifati oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Kalimatnya benar. Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah dalam satu waktu pendapatnya Umar ini padahal yang paling benar, ya. Tetapi ketika dimusyawarahkan, kebanyakan orang memutuskan tidak di Madinah, ya, ke Jabal yang Uhud, ya, Uhud, berangkat ke Uhud, ya, mau bertahan di kota Madinah atau di Uhud. Umar sebenarnya berpendapat sudah di Madinah saja, gitu. Tapi sahabat yang lain semuanya sepakat udah di Uhud aja biar gampang. Tapi nggak mentang-mentang kemudian pendapat Umar yang terbukti benar, Umar kemudian sombong, tuh cek urang oke, kuduna mah di Madinah, kunaon sih terpercaya ke orang gitu. Nggak begitu Umar, dia tetap kemudian menerima sami'na wa ata'na dengan musyawarah hasil surah. Itulah kebesaran Umar. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua ucapannya benar, karena itu ia tidak punya teman di antara orang banyak. Sayyidina Umar adalah orang yang sangat tegas di antara kaum muslimin dalam menjalankan perintah Allah, berpegang teguh dalam mengurus semua urusan agama, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Saking Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab ada datang tamu, nanya dulu ketika dia menjadi khalifah, ini urusan pribadi, urusan keluarga, apa urusan negara? Urusan negara, urusan pribadi.
Ditiup Pak lilinnya. Tidak menggunakan fasilitas negara. Sakit nang saukur. Lilin unggul. Bayangin. Kita, ya Allah, kesempatan itu mumpung pakai mobil dinas. Kemanapun pada urusannya pribadi. Ya, menggunakan fasilitas untuk urusan pribadi, bahkan untuk keluarganya semua dibawa, memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan. Nah, ini hati-hati. Ya. Umar tuh nggak begitu, dia tegas berpegang teguh dalam mengurus semua urusan agama, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Jangan ke orang lain, dirinya aja sudah. Kadang-kadang kita tegas sama orang, tapi sama diri sendiri ngelakuin. Beliau merupakan contoh dan teladan dalam keadilan dan dalam memerintah mengerjakan kebajikan dan mencegah melakukan kejahatan. Beliau senantiasa berdiri di atas hak dan kebenaran terhadap kawan maupun lawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, demikian pula para sahabat Rasulullah pada umumnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa masalah hati harus tegas, ya, yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, ya. Ini kelebihan amal hati atau amalan anggota. Ketahuilah bahwa amalan hati itu tidak bisa disamakan dengan amalan anggota badan dalam perbuatan baik dan jahat. Melainkan amalan hati menjadi lebih berat timbangannya ketimbang amalan anggota badan dengan kelebihan yang mencolok. Dalam masalah ini para ahli tasawuf yang senantiasa menitik beratkan perhatian kepada kebersihan hati dan mengutamakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hati dari sifat-sifat yang terpuji dan amal-amal soleh adalah lebih tinggi derajatnya ketimbangan golongan muslim lainnya. Termasuk para abid, para ahli ibadah, dan para ulamanya yang kurang menitik beratkan perhatian kepada urusan kebatinan sebagaimana yang diutamakan oleh para ahli tasawuf. Dan kelebihan itu berada pada iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki, sedang Dia Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, maksudnya ketika hatinya bersih, Pak, itu selalu Allah kasih ilham, kasih hidayah. Tadi makanya kemudian ada orang-orang yang ucapannya itu selalu benar, ucapannya itu pas gitu. Nah, siapa itu? Itulah yang kemudian Allah kehendaki. Karena amalan hatinya yang luar biasa, kesabarannya, tidak hasad, dia selalu husnuzon kepada orang, ya. Tidak ghibah, tidak namimah, semua. Ketika hatinya terjaga, itu ternyata Allah muliakan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan tentang masalah hati ini insya Allah kita sudah bisa tuntaskan, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bagi orang yang hatinya bersih, insya Allah dia selalu memiliki berbelas kasih kepada sesama muslim, ya, suka menolong, suka membantu, punya tanggung jawab. Dan orang yang hatinya bersih, Bapak Ibu jamaah sekalian, dia akan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dapat pujian dari manusia, bukan ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mendapatkan keduniaan yang besar, dia takut, ya Allah. Kata Rasulullah dalam penjelasan kemarin, ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya. Jangan sampai penghargaan ini membuat saya ujub, sombong, ya, kemudian merasa hebat, lupa dengan Allah. Begitu. Ya. Kalau siapa Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat,
Jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kepilih, kalau kita terjuara ya dan sebagainya kan ada kebanggaan, tapi Abu Bakar menunjukkan sesungguhnya ini musibah buat saya. Berarti semakin berat tanggung jawab saya, semakin banyak sorotan kepada saya dan lain sebagainya. Khawatirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang bersih, dijauhkan dari syakwa sangka, prasangka yang buruk, ya, dari hasad, dari iri hati yang kemudian akan menyebabkan seperti kayu bakar, ya, kena api itu akan habis. Amalan kita yang sudah banyak, puasa yang kemarin tahun yang lalu, sedekah, infak, ada harta yang kita titipkan ke musola ini, kalau kita ada hasad, kalau ada penyakit hati, hilang itu amalan-amalan baik kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.